Ini penting sekali kita jelasin ke mereka nih ya. Tuhan yang sejati, lihat kan mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan, Tuhan ya, Allah maksudnya gitu. Dia makanya tadi saya tanya, kamu tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Dia nggak ngerti, ya kan? Orang Kristen juga banyak yang ngerti loh bedanya Tuhan sama Allah. Itu makanya itu jadi kacau berapologetiknya, ya. Bahkan orang reform si Muriwali lebih kacau lagi gitu pemahaman Tuhan sama Allahnya dia. Sembahlah aku, ya, tapi tidak ada di ayat di Alkitab dari Perjanjian Lama direct ya Yehova Elohim berkata sembahlah aku, nggak pernah. Tetapi semua orang yang datang kepada Elohim selalu menyembah dia, tapi dia nggak pernah berkata sembahlah aku. Ada satu-satunya ayat di Keluaran 20, satu-satunya ayat sembahlah aku dari jauh. Ya, tapi itu bukan fokusnya, bukan di sembahlah akunya, tapi jauh, kamu harusnya jauh, kalau kamu deket-deket kamu mati nanti, maksudnya begitu ya. Tapi tidak ada perintah direct ya sembahlah aku. Yehova Elohim nggak pernah berkata begitu. Tetapi pada kenyataannya semua orang yang ketemu sama Yehova Elohim pasti menyembah, pasti menyembah. Nah, terus Yesus berkata, tadi yang dikutip sama Faiz, salah kutipannya. Tadi saya mau jelasin sebetulnya. Saya berkata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah, bukan menyembah Tuhan. Ya, itu Tuhan yang adalah Allahmu. Itu ya. Kan kurion tonteon bisa diterjemahkan Tuhan yang adalah Allahmu. Jadi Tuhan menyembah itu kepada kurios, Tuhan. Ini kan kurios kan kata Tuhan itu kan, bukan dari kata theos. Nah, lihat proskuneon. Ya kan kata itu, lihat tuh. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Nah, ini kadang-kadang orang-orang suka bingung dengan yang beginian nih. Yang semua adalah kurion, teon. Ya, so proskinensis. Kita proskuneonya kepada ini. Proskuneo ya, ini proskuneo. Ini penting sekali nih. Ini kita lihat tuh. Tapi Yesus berkata nggak bisa seorang mengabdi kepada dua tuan, hanya satu. Satu tuan, nggak bisa dua, hanya satu. Nah, hari ini, nah, siapa tuan? Yesus tuan, kurios. Ya kan? Dua kurios kan? Ini tadi kata Rob, saya tunjukkan tadi loh. Rob ini loh, kata Rob. Ya, terjemahannya dalam Yohanes 13 ayat 13. Akulah sang ho kurios. Kalau bilang ho kurios, orang Israel kan suka panggil YHWH itu kan ho kurios atau Adonai. Dia berkata, akulah ho kurios, akulah sang kurios itu. Akulah sang Tuhan itu, sang Tuan, sang Adonai. Akulah sang Adonai itu. Ya, Yohanes 13 ayat 13 itu. Orang Majus proskuneo kepada Yesus. Padahal Yesus bilang, kamu harus menyembah kepada kurios. Proskuneo, ya, proskuneo. Oh, ini sudah ada di bawah nih. Orang Majus proskuneo, orang kusta proskuneo kepada Yesus. Padahal Yesus bilang kamu harus menyembah kepada kurios, tonteon. Kepala rumah ibadat proskuneo kepada Yesus. Para murid proskuneo kepada Yesus. Perempuan Kanaan proskuneo kepada Yesus. Orang buta disembuhkan proskuneo kepada Yesus. Semua orang menyembah proskuneo kepada Yesus. Bahkan setan pun proskuneo kepada Yesus. Padahal Yesus bilang sama setan, nyala kamu iblis, nyala kamu setan, kamu harus menyembah kepada kurios. Tapi setan proskuneo kepada Yesus. Tuh. Para setan bukan cuma proskuneo, tapi tersungkur. Nah nanti lihat ya, prospipto. Lihat, prospipto. Ibu yang sakit pendarahan, prospipto. Lihat, Petrus waktu mau disembah, jangan, aku hanya manusia biasa. Barnabas waktu mau disembah, ya, dia mengoyakkan bajunya, mengoyakkan pakaian mereka, lalu bilang, kami ini manusia biasa, nggak mau disembah. Ya, lihat, para malaikat, dia bilang, sembahlah Allah, dia nggak mau. Jangan berbuat demikian. Ya, waktu dia mau prospipto, si Yohanes, dia nggak mau, proskuneo lah kepada Theos. Lihat, Ibrani 1 ayat 6. Semua malaikat harus proskuneo kepada Yesus. Ya kan? Lihat di dalam Mazmur. Ya. Allahnya Islam pun proskuneo kepada Yesus. Ya. Segala Allah ya. Segala Allah proskuneo kepada Yesus. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Yesus nggak pernah proskuneo kepada Bapa. Kata sujud di sini, terjemahnya salah. Dari kata pipto. Nggak pernah Yesus proskuneo. Tidak ada satupun di ayat di Alkitab, Yesus proskuneo kepada Bapa. Nggak ada orang Kristen yang ngerti ini. Mengapa?
Yesus nggak pernah proskuneo kepada Bapa. Waktu Taman Getsemani sujud? Enggak, dia nggak sujud. Dia pipto, epesen. Nanti kita lihat bedanya ya. Lihat, waktu di Markus juga epesen. Ya, merebahkan diri ke tanah. Oh, ini epesen. Nah, lihat kata pipto. Kata pipto ya, rumah yang jatuh ini pipto. Ya. Hujan jatuh pipto. Rambut jatuh pipto. Burung jatuh pipto. Pipto itu jatuh. Jadi Yesus jatuh di Taman Getsemani. Tentu saja karena dia mau dibunuh, dia tahu bukan mau dibunuh ya, sorry, tapi dia mau terpisah dari Bapaknya. Makanya dia pipto. Kalau Anda pernah merasakan beban yang berat, waktu Anda sedang sendiri, Anda akan jatuh. Bahkan bukan cuma jatuh, dia bilang mukanya ke tanah. Ngapa? Lemes. Saya pernah ngalamin hal itu. Anda pernah nggak? Kalau Anda yang sudah usia 50-an, Anda akan tahu rasanya. Punya beban yang berat, takutnya begitu rupa, sampai Anda lemes, nggak bisa berdoa, nggak bisa ngomong, sujud aja nggak bisa, udah tiarap, cuma tiduran aja. Itu yang dilakukan Yesus. Begitu depresi, begitu hatinya begitu ketakutan, cemas, dia bilang begitu kan. Kenapa? Karena mau terpisah dari Bapa. Dia nggak pernah dalam kekekalan Yesus itu terpisah dari Sang El. Nggak pernah terpisah. Ya kan aku dan Bapa satu, nggak pernah terpisah. Baru besok dia mau dipisahkan dari Sang El. Gimana rasanya coba? Bahkan mau dikirim ke Hades lagi. Tetapi Yesus nggak pernah prospito, nggak ada kata prospito di situ. Lihat kata prospito semua di situ. Menyembah, ya, fell down before, fell down before, fell down before. Perempuan pendarahan tersungkur, setan tersungkur. Prospito beda dengan pipto. Yesus pipto waktu dia berdoa jatuh, tetapi bukan prospito. Ini tersungkur, menyembah. Yesus nggak pernah prospito dan proskuneo kepada Bapa. Mengapa? Karena Yesus adalah Sang Elohim sendiri. Kenapa dia menyembah dirinya sendiri? Kan nggak mungkin, nggak bisa. Nah, dialah prospito itu. Nggak pernah prospito dan proskuneo. Jadi Yesus nggak pernah. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan saja. Zaman Ezra Nehemia, tidak satu orang Yahudi pun yang proskuneo kepada dewa selain kepada Yehova atau kepada manusia. Nggak pernah orang Yahudi sujud. Tetapi semua orang yang datang kepada Yesus sujud, proskuneo, bukan cuma berlutut ya, tapi namanya proskuneo itu benar-benar sujud dan mencium tangan Yesus. Ya mencium, proskuneo itu sujud menyembah seperti anjing menjilatin tangannya majikannya, jilatin majikannya. Itu proskuneo itu. Ya, lihat semua rasul dan malaikat menolak loh. Yesus nggak pernah menolak loh. Tidak pernah sekalipun Yesus memanggil Bapaknya sebagai Tuhan, nggak pernah. Yesus nggak pernah bilang, kurios, oh kuriosku, nggak pernah. Ada pernah Yesus, dia berdoa, Bapa, engkau Tuhan atas langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta. Tetapi Yesus tidak pernah berkata, Tuhanku, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Dalam bahasa aslinya loh ya, karena Alkitab di dalam terjemahan, di dalam edisi yang lama, pernah berkata, aku belum kembali kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, itu terjemahan yang salah. Yang benar adalah kepada Allahmu dan Allahku, Theos. Nah, nanti itu ada penjelasannya lagi. Mengapa begitu? Tetapi yang jelas Yesus nggak pernah memanggil Bapaknya adalah Tuhan. Nggak pernah. Yesus tidak pernah proskuneo dan prospipto kepada Bapaknya. Nggak pernah. Karena dialah Sang Elohim itu sendiri. Semua orang, setan, malaikat menyembah Yesus. Prospipto dan proskuneo. Yesus berkata, akulah Sang Kurios. Dan kamu harus menyembah Kurios yang adalah Theosmu. Makanya di Wahyu 21 ayat 6 dan 7, Yesus berkata, aku akan menjadi Allahmu. Baru nanti di akhir zaman, Yesus berkata, aku akan menjadi Allahmu. Jadi bukan kita yang memanggil, dia yang akan jadi anaknya dan memanggil dia Allah. Begitu. Jadi yang hal-hal seperti orang-orang Islam banyak bahkan orang sendiri banyak, kamu enggak. Setelah dia diubahkan oleh Roh Kudus.